Selamat pagi, ibu-ibu, para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya lihat ada Bapak, Saudara juga, ya. Saya ucapkan selamat pagi juga. Juga mungkin ada yang dari Amerika ini, malam kali ya di sana ya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Saya udah lihat nama-nama saudara semua, ada yang saya kenal, ada yang tidak saya kenal, ya. Shalom semuanya. Baik yang juga sedang mengikuti via YouTube, biarlah sesi ke depan ini sungguh-sungguh boleh memberkati kita. Nah, hari ini saudara narasumbernya adalah teman saya, ya, seorang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, setia dalam pekerjaan Tuhan. Sudah lulus Master Teologi, selamat ya Bu Iliana Widodo. Lama kita tidak bersua. Nah, untuk hari ini, saudara, dengan satu tema loss and grief, ya, satu kehilangan dan juga mendatangkan satu ratapan, ada kesedihan. Nanti saya akan memberi waktu lebih banyak, lebih leluasa untuk Ibu Iliana Widodo, ya, beliau juga seorang pengajar, nanti bisa menyampaikan dari sisi firman, kehilangan dalam bentuk apa saja yang bisa dialami oleh kita, ya. Dan bagaimana saudara kita bisa melewati rasa kehilangan yang pasti tidak mudah, ya. Apalagi kita memasuki masa COVID ini. Saya juga melihat ada teman-teman yang baru saja ditinggal pulang oleh ibu tercinta, ayah tercinta, ya. Juga mungkin ada yang ditinggal oleh suami, sudah cukup lama, tetapi kesedihannya, atau mungkin kalau saya bilang ya, dampak dalam tanda petik kerusakannya, mungkin masih bisa dirasakan sampai hari ini. Bagaimana saudara kita melewati, menjalani semuanya ini, nanti saya berikan waktu lebih banyak, Ibu Iliana menyampaikannya. Dan jika ada dari Bapak Ibu Saudara baik yang via Zoom maupun via YouTube ingin bertanya, silakan bisa masuk ke chat room, ya. Ada chat room di Zoom dan di YouTube juga ada yang sudah standby di sana untuk bisa untuk bisa menampung, ya, pertanyaan-pertanyaan. Semoga kita bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini. Baik, saya silakan waktu selanjutnya. Mungkin juga jika ada dari pengalaman Ibu Iliana secara pribadi, ya, mengalami kehilangan, kesedihan, ya, karena kita hamba-hamba Tuhan ini bukan Tuhan, saudara, ya, bukan malaikat juga, ada tubuhnya. Yesus aja 100% manusia, dia bisa menangis, dia bisa sedih, dia bisa rasa kehilangan, dia bisa rasa lapar, dia bisa stres, bahkan dia bisa depresi loh, sampai mau mati katanya rasanya. Tapi puji Tuhan, Yesus Kristus yang kita sembah juga 100% Tuhan, dia bangkit dari antara orang mati dan dia bisa memberikan kekuatan dan solusi jawaban. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Iliana. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Agnes. Selamat pagi. Senang sekali kita bertemu pagi hari ini. Makasih loh, Bu Agnes, untuk kesempatannya, kepercayaannya, saya bisa sharing. Makasih juga kalau selama ini juga Bu Agnes sering memberikan kata-kata motivasi buat saya untuk terus belajar, untuk terus maju. Makasih ya, Bu Agnes ya. Ya, sama-sama. Saya juga mau menyapa ibu-ibu dan bapak dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa bertemu bersama-sama. Dan ini adalah salah satu berkat di masa pandemik ini ya, di mana kita bisa bertemu walaupun saya di Lipo Karawaci, di Tangerang, kemudian ibu-ibu, teman-teman, dan juga ada bapak yang hadir bisa ada di luar kota. Bersyukur untuk kesempatan yang ada. Terima kasih juga untuk partisipasi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sama-sama hadir. Hari ini kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama sharing, saya juga mau berbagi tentang pengalaman
yang saya alami. Dan topik hari ini adalah tentang loss and grief. Kemudian kita memahami bahwa situasi saat ini bukanlah situasi yang tanda kutip yang kelihatan positif, bahkan kita semua terus bersama-sama berdoa untuk keadaan di bangsa kita dan di dunia. Khususnya juga hari-hari ini kita juga mengalami sesuatu yang tidak pasti. Sampai kapankah situasi saat ini ujungnya tuh di mana dan akhirnya ada di mana. Dan manusia itu sulit kalau di dalam situasi yang tidak pasti. Kemudian juga di tengah situasi saat ini tentunya tidak hanya kita, tetapi semua orang mengalami sebuah perubahan yang mendadak, kemudian perubahannya begitu banyak, dan kemudian entah sampai kapan. Selain perubahan juga kita mengalami berbagai kehilangan ya, berbagai kehilangan antara lain kehilangan rutinitas, anak-anak yang sekolah, kemudian nggak bisa sekolah lagi tatap muka, anak-anak yang bisa bebas berlari-larian, akhirnya saat ini pun terbatas. Kita mungkin yang selama ini bebas bertemu dengan siapapun, berpelukan, saat ini kita harus ya PPKM gitu, menjaga protokol kesehatan, kita nggak bisa berpelukan lagi. Ada yang merasa bahwa kita sedang berada di penjara, kemudian juga kita kehilangan mungkin kebebasan di dunia luar, nggak bisa traveling. Ada lagi yang kehilangan pekerjaan. Kemudian pada saat kehilangan pekerjaan, apa yang hilang? Pada saat kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan mungkin pegangan. Kita kehilangan sesuatu yang membuat kita aman. Dan kita menjadi khawatir masa depan saya nih gimana waktu nggak ada pekerjaan ini. Pada saat kehilangan pekerjaan juga kehilangan apa lagi yang kita alami? Yaitu mungkin kehilangan peran. Kehilangan fungsi pada saat bekerja, kehilangan peran. Lalu salah satunya adalah kita juga kehilangan ibadah offline loh, tatap muka. Kita kehilangan mungkin pelayanan yang memang diperlukan untuk melayani secara bertemu dengan orang-orang, tatap muka, itu kita saat ini terbatas nggak bisa lakukan, itu juga merupakan sebuah kehilangan. Lalu juga ada lagi kehilangan kesehatan, kehilangan kesehatan. Dan yang memang paling menyakitkan, yang membuat kita paling menderita itu adalah sebenarnya kita kehilangan orang yang kita kasihi. Karena kita mengasihi dia, kita hidup bersama-sama dengan dia, lalu kita kehilangan keberadaan orang itu yang ada di samping kita, yang berada bersama kita selama ini. Itu adalah satu kehilangan. Dan selain kehilangan orang tersebut karena kematian atau berpulang kepada Allah Bapa di surga, kita mengalami kehilangan keberadaan fisiknya ya. Tapi pada saat kehilangan fisiknya bukan hanya fisiknya saja, nggak ada di sebelah kita atau tidak bersama dengan kita lagi. Kita mungkin ada yang kehilangan figur, kehilangan kebersamaan, kehilangan relasi. Nah, pada saat kita mengalami kehilangan secara manusia, kita adalah pribadi yang memiliki perasaan betul. Kita adalah pribadi yang memiliki cinta, memiliki kasih. Kita mengasihi orang tersebut. Tetapi sekarang orang tersebut itu udah nggak ada di hadapan kita. Kita mau mengungkapkan perasaan kita, mau bilang I love you, kita mau memeluk, kita mau bersama dengan dia. Nah, orang tersebut udah nggak ada. Nah, pada saat orang itu nggak ada, itu kita merasa sedih dan merasa menderita kok. Nggak ketemu dia lagi, walaupun secara manusia, kita tahu seseorang yang kita kasihi berpulang kepada Allah Bapa di surga. Secara manusia, secara pemikiran kita paham, sudah bahagia bersama dengan Bapa di surga. Tetapi as a human, walaupun kita Kristen, tanda kutip, itu tidak menghilangkan perasaan kita saat mengalami kehilangan bagaimana hidup tanpa dia. Nah, disitulah yang kita katakan itu adalah kita sedih, berduka cita, inilah yang dinamakan grieving. Saya mau membacakan satu ayat di Pengkhotbah 3 ayat 1 dan sampai 4. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Kalau kita lihat di sini segala sesuatu ada waktunya. Artinya kehilangan, kelahiran, kehilangan, ini adalah bagian dari dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami berbagai kehilangan. Kita kehilangan pengharapan,
kehilangan cita-cita, kehilangan identitas, kehilangan fungsi, bahkan kehilangan orang yang kita kasihi. Nah, pada saat kita mengalami kehilangan, respon atas kehilangan tersebut, kita akan merasa sedih. Dan pada saat kehilangan itu mendalam, selain merasa sedih, kita bisa merasa berduka cita. Sehingga kehilangan itu adalah keterpisahan antara diri kita dengan sesuatu atau seseorang yang kita kasihi atau memiliki ikatan emosional dengan kita. Dan pada saat itu terlepas, apalagi kita nggak bisa ketemu lagi, itu hilang. Nah, disitulah kita sedih dan kita berduka cita. Ini adalah respon emosional karena kehilangan. Semakin penting yang hilang itu dalam hidup kita, semakin kuat rasa duka cita itu di dalam diri kita. Itu sebabnya kita perlu, kalau ada waktu, kalau firman Tuhan mengatakan ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap. Saat kita mengalami kehilangan, kita butuh waktu untuk melepas apa yang hilang itu dengan proses yang dikatakan grieving, berduka cita atau meratap. Nah, inilah yang seringkali diabaikan. Kita sedih, tetapi banyak yang mengabaikan, lalu mengalihkan perasaan sedih itu dan menganggap itu harus dihilangkan. Padahal sebenarnya Tuhan mau kita memproses perasaan, kita memproses kesedihan dan kedukaan itu. Saat kita memproses kesedihan dan kedukaan, ini adalah satu proses menyesuaikan diri untuk melepaskan apa yang hilang supaya kita bisa move on dan melangkah maju. Tetapi untuk kita melangkah maju ke awal permulaan yang baru tanpa apa yang hilang, kita membutuhkan proses. Nah, mungkin saya mau share ya Bu Agnes ya, dari sebuah gambar bagaimana sih proses dari grieving itu. Jadi merasa sedih karena kehilangan, ini adalah bukan suatu kelemahan, tapi ini adalah natur dari manusia. Pada saat ada yang hilang, kita merasa sedih. Nah, di sini saya mengambil satu quote, grieving with great hope. Jadi waktu kita grieving atau berduka, bukan berarti kita tuh berduka tanpa pengharapan. Sekarang kita melihat ada proses atau langkah-langkah untuk grieving. Nah, saya mengambil ini dari materi Trauma Healing Institute, di mana saya pernah belajar, dan disinilah saya belajar tentang grieving, dan disitulah juga saya baru tahu bahwa dalam kehidupan saya mengalami delay grieving, di mana saya pernah mengalami kehilangan, tapi saya tidak memproses kehilangan tersebut, saya skip, saya meloncat menggunakan jembatan yang salah, jembatan yang tidak tepat, langsung menuju awal yang baru. Kalau kita lihat di sini, proses grieving, untuk memproses kehilangan itu ada journey-nya, ada perjalanannya, yaitu dari desa 1, kita sebutnya dengan sebuah desa ya, desa 1, kemudian desa 2, dan desa 3. Apakah itu desa 1? Desa 1 ini adalah sebuah keadaan di mana kehilangan itu terjadi. Misalnya di sini kita lihat ini gambar krisis ya. Krisis ini apa? Kehilangan pekerjaan kah? Kehilangan pegangan hidup kah? Atau kehilangan kesehatan? Ataupun kehilangan seseorang yang kita kasihi. Saat mengalami kehilangan di desa 1, biasanya apa yang kita rasakan nih di desa 1? Waktu kita pertama kali mendengar, contohnya misalnya waktu saya dikabari bahwa Mama sudah dipanggil Tuhan, yang pertama adalah saya langsung, yang benar, itu kan rasanya nggak percaya ya, ini termasuk sebenarnya dalam penyangkalan, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin, salah kali. Tadi barusan telepon, barusan kemarin ngobrol, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Kemudian akhirnya diberikan info, lalu benar-benar bahwa Mama itu sudah nggak ada, lalu proses pemakaman dan sebagainya, itu serasa mimpi dan tidak percaya. Ini masih di desa 1. Terus apalagi yang ada di perasaan saya? Saat itu ucapan yang pertama kali saya keluar adalah, terima kasih Tuhan karena Mama sudah bahagia di surga, Mama sudah tidak sakit lagi. Itu saya menghibur diri saya. Lalu saya menahan diri saya, oke, saya tidak perlu menangis karena Mama sudah di surga. Kemudian, tetapi sebenarnya apa yang ada di dalam hati saya? Kalau
dulu saya nggak berani mengungkapkan, tetapi kalau sejujur-jujurnya apa yang ada dalam hati saya itu marah. Marah kepada siapa? Marah kepada mama. Kok mama nggak mau bertahan? Itu ada. Gitu. Kok mama nggak mau bertahan? Dan juga kan saya baru melahirkan. Kan mama bisa lihat cucu, bisa sama-sama. Tapi saya nggak bisa ungkapkan lagi. Lalu saya marah kepada siapa? Kepada Tuhan. Di dalam hati saya, kok Tuhan nggak jawab doa gitu? Kan udah berdoa, sudah berseru, sudah terus berdoa bersama-sama, unity. Kemudian di minggu yang akan datangnya juga, adik saya ada yang mau menikah. Kenapa? Nggak ditahan dulu, tinggal sebulan aja gitu, atau enggak 2 bulan, biar kita happy dulu bersama-sama. Itu kan pengharapan yang hilang. Lalu juga marah pada siapa? Marah sama dokter, salah diagnosa, penanganannya nggak tepat, obatnya kurang. Apa saja saya marah, menyalahkan segala sesuatu, bahkan menyalahkan diri sendiri. Ada penyesalan, kenapa ada konflik, kemudian dan sebagainya, semua berkecamuk. Tetapi saya tahan dan menganggap kalau saya bisa mengatasi, memendam semuanya itu, dan saya terlihat baik-baik saja, saya itu adalah seseorang yang rohani. Lalu saya tahan itu semuanya, di ibadah dan sebagainya, saya menggunakan jembatan yang salah, saya langsung move on ke Desa 3, membangun awal yang baru. Dengan apa? Saya menyibukkan diri, saya cepat-cepat melupakan, setiap kali ada perasaan sedih, saya cepat-cepat, mama sudah di surga gitu. Dan saya menyibukkan diri, melakukan kegiatan seperti normalnya di Desa 3. Mungkin kelihatannya normal, kelihatan baik-baik, tampak keluarnya baik-baik. 3 tahun kemudian, waktu papa saya dipanggil Tuhan, hal yang saya lakukan, respon saya sama persis. Saya memendam itu semuanya, kemarahan, ingin mengeluh, ingin mengungkapkan perasaan, ingin bertanya kenapa saya simpan di dalam hati saya, langsung menyibukkan diri lagi. Tetapi 6 bulan setelah itu, disitulah saya mulai mengalami seperti kekhawatiran, kemudian saya takut satu hari nanti rumah roboh dan sebagainya gitu. Terus saya jalan, saya takut ketabrak, bisa ada kekhawatiran yang muncul, mulai cemas gitu ya, cemas terus-menerus, sampai akhirnya saya memahami tentang grieving, bahwa ternyata saya meloncati, skip Desa 2, yaitu saya tidak mengizinkan diri saya untuk grieving ataupun berduka cita karena kehilangan papa dan mama. Dan disitulah saya kemudian sharing dengan teman, kemudian saya sharing dengan konselor saya, dengan dosen saya, bahwa grieving itu walaupun di-skip, diloncat dengan jembatan yang salah macam-macam, kesibukankah, pengalihankah, kemudian juga memendam, mengabaikan, ini jembatan yang palsu, seolah-olah move on, tetapi sebenarnya ini sedang memenjarakan diri dengan masa lalu. Karena bagasi emosi yang berisi kemarahan, kesedihan, itu saya simpan di tabung emosi saya. Dan itu saya bawa terus kemana-mana. Dan disinilah sebenarnya saya belum menerima dan melepaskan apa yang hilang. Kelihatannya seolah-olah menerima dan melepaskan, tetapi sebenarnya belum. Dan disitulah saya mengambil waktu untuk grieving atau berduka, tetapi terlambat. But it's okay, lebih baik terlambat namun memprosesnya daripada sepanjang hidup saya membawa duka cita itu, dan itu menjadi bagasi beban emosi, dan bagasi itu saya bawa-bawa. Itu membuat saya tidak bisa move on. Nah, apa yang terjadi di Desa 2? Jadi di Desa 2 adalah bagian di mana kita memproses, kita bisa sedih, kita bisa kita komplain kenapa. Kemudian di Desa 2 ini kita mengingat dia, mengingat pengalaman bersama dengan dia, kita mengingat nanti apa yang akan terjadi, ketakutan kita kalau sudah tidak bersama dengan dia. Kemudian kita juga masih bisa berharap, coba waktu itu seandainya, kemudian seandainya ada penyesalan dan sebagainya. Nah, disitulah di Desa 2 cara berduka cita yang kita lakukan adalah kita tuh benar-benar mengekspresikan perasaan kita.
Apapun yang ada di hati kita, kita ekspresikan dengan jujur, kita akui. Bukan disangkal, bukan diabaikan, bukan dilupakan, bukan dilewatkan. Diakui kepada siapa? Yang terpenting adalah sebenarnya kita mengakui kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan apa adanya. Bahkan saya waktu itu nggak berani ngomong kepada Tuhan karena saya takut nanti Tuhan marah kalau mendengar perkataan saya. Beberapa tahun kemudian baru saya bisa mengungkapkan misalnya begini, ini benar-benar jujur. Saya ngomong sama Tuhan, emang Tuhan kurang kerjaan apa ya? Manggil papa dan mama itu di tengah-tengah kelahiran cucu dan mau pernikahan anaknya. Apa susahnya sih Tuhan buat mujizat? Itu kan jeritan dari hati kepada Tuhan, cry out. Saya nggak berani, saya takut. Ternyata Tuhan kita itu kan Bapa di surga. Tuhan mau kita datang kepadanya dengan apa adanya. Maka Tuhan bilang, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Bagaimana kita bisa menerima kelegaan kalau bagasi emosi kesedihan itu kita masih pegang. Nah, disitulah saya nangis, saya bilang, Tuhan, saya tuh sulit terima, saya nggak ngerti, tapi saya ungkapkan semua ada yang di hati saya itu sampai habis gitu ya. Disinilah sebenarnya di Desa 2 mengungkapkan, dan it's okay. Ini adalah hubungan justru di mana kita itu bersama dengan Bapa di surga. Saat semua sesudah kita tumpahkan, disitulah kita tuh melepaskan apa yang hilang. Waktu kita menangis, itu sebenarnya Tuhan memberikan air mata untuk kita membuang sampah-sampah emosi negatif, kesedihan, kekecewaan, frustasi. Lalu pada saat kita menangis, itu tubuh kita menghasilkan hormon endorfin yang bisa membersihkan racun-racun, membersihkan stres, membersihkan depresi, melepas apa yang hilang sehingga kita bisa melangkah maju. Kalau tidak, kita akan terus membawa beban itu di kemudian hari dan menimbulkan dampak psikologis di kemudian hari. Bisa menjadi mati rasa, kita bisa menjadi keras hati kita juga bisa menyimpan kemarahan yang tersimpan, kita juga bisa menyimpan kekhawatiran, kekecewaan yang tersimpan, dan itu membuat kita tuh tidak bisa berpikir jernih, kita sulit, sometimes kita marah lagi, dan sebagainya. Setelah kita melepaskan apa yang hilang dengan grieving, barulah kita menuju ke Desa 3, awal permulaan yang baru. Saya mau memperlihatkan bahwa ini adalah satu doa yang lengkap dari Daud di Mazmur 13. Kalau kita lihat, Tuhan Yesus juga grieving ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hatiku juga takut, sedih, sampai mau mati rasanya, mengungkapkan perasaan sesungguhnya. Kalau kita lihat di kitab Mazmur, 2/3 dari kitab Mazmur, Daud itu mengekspresikan perasaannya kepada Tuhan. Itu bentuk grieving. Allahku, aku seperti di dunia orang mati, dan sebagainya. Itu kan ungkapan Daud, dan berseru, kenapa kau lupakan aku terus-menerus? Kenapa kau tinggalkan aku, merasa ditinggalkan? Padahal sebenarnya enggak, tapi itu kan perasaan. Waktu grieving inilah kita mengungkapkan as a human. Kita terbatas, kita berseru kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau. Lalu berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Di Mazmur 13 adalah doa yang lengkap. Doa yang lengkap. Kita lihat ada 5 bagian dari Mazmur 13. Yaitu yang pertama, memanggil nama Tuhan di ayat 2, 4, dan 6. Kita sudah biasa memanggil nama Tuhan. Lalu yang ketiga, meminta pertolongan. Kita sering waktu doa, kita minta tolong, mengungkapkan keinginan, minta Tuhan menjawab doa. Lalu yang keempat, mengingat bahwa Tuhan adalah setia. Kita juga sering merenungkan kasih Tuhan. Kemudian kita, yang kelima, memuji Tuhan, bersyukur, dan percaya kepada Tuhan. Ini sering kita lakukan. Tapi yang sering kali kita skip adalah yang kedua. Mengekspresikan perasaan kepada Tuhan, mengenai apa yang kita rasakan, apa adanya. Kenapa? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi ini belum selesai? Dan kita lihat Daud dengan jujur. Ini adalah sebenarnya bagian dari grieving. Saat kita memanggil nama Tuhan, kita mengungkapkan perasaan. Lalu kita berseru, Tuhan tolong saya. Dan diikuti dengan mengingat kebaikan Tuhan dan ucapan syukur. Mungkin ucapan syukur saat itu belum bisa kita lakukan karena hati kita masih sedih. Tetapi pada saat kita memasuki Desa ketiga, awal yang baru, disitulah kita tuh bisa mendapat pemaknaan. Pemaknaan itu akan didapat pada saat kita sudah memproses emosi.
makna apa yang dulu mungkin itu makna itu understanding, yang dulu kita belum pahami. Kenapa Tuhan? Kenapa? Saya sekarang juga salah satu pemaknaan yang saya dapatkan adalah Tuhan izinkan saya proses grieving, tapi delayed grieving. Sehingga hari ini saya bisa berbagi bagaimana pengalaman saya waktu skip grieving itu. Kemudian pemaknaan ada apa lagi? Akhirnya di situ juga saya belajar bahwa kehidupan kita itu waktunya terbatas. Disitulah jadi lebih bisa menghargai waktu dan kebersamaan dengan orang-orang yang dikasihi. Selama masih ada kesempatan untuk bilang I love you, please forgive me, I'm sorry. Jangan diabaikan, karena waktu itu sementara. Ini pemaknaan-pemaknaan. Lalu juga di dalam memasuki desa 3, kita mendapat pemaknaan dari energi kehilangan itu menjadi sebuah motivasi, apa yang akan saya lakukan ke depannya. Oke, nanti saya akan menjadi nilai-nilai hal-hal baik dari papa dan mama itu akan saya kenang terus. Dan itu yang saya akan lakukan, saya wariskan kepada anak-anak saya, kepada keluarga. Terus ada motivasi-motivasi baru. Menemukan kekuatan, menemukan motivasi, menemukan nilai baru yang menjadi alasan untuk kita move on. Dan ada pengharapan yang baru, tapi sudah melepas apa yang hilang. Ini masuk ke desa 3. Nah, itu sebabnya penting banget untuk kita menjalani proses grieving ini. Supaya inilah bagian dari kehidupan manusia. Jangan menghindari, jangan melompati. Kenapa kita seringkali sulit untuk mengizinkan kita grieving atau kita menggunakan jembatan yang salah? Apa sih hambatannya? Hambatannya antara lain kita tuh ada tuntutan religius atau tuntutan sosial budaya yang mengharuskan kita tabah. Kemudian juga yang seringkali menghambat itu adalah karena mungkin situasi tidak mengizinkan, kita sibuk dan sebagainya, perlu cepat-cepat move on. Disitulah kita memang perlu ambil waktu untuk grieving, atau kita nggak tahu caranya. Atau mungkin kita berpikir kita mau terlihat strong atau kuat. Dan mungkin kalau saya boleh sampaikan, it's okay kok. Kalau kita sedih, ambillah waktu. Dan disitulah saat kita datang pada Tuhan, Tuhan akan memberikan penghiburan dan kelegaan. Saat kita berada di dalam lembah kita bersama Tuhan, kita menemukan secara pribadi, dan kita mendapat pemaknaan baru. Nah, mungkin demikian sharing saya, Bu Agnes. Semoga bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bu Ilya. Mungkin dari saudara ada yang ingin bertanya ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya, setiap kita itu tidak bisa mengatur keadaan, ya. Betul. Kita akan tidak bisa mencegah siapa yang kita cintai itu bisa kita pertahankan, ya. Betul. Karena kita bukan Tuhan. Betul. Nah, tapi saya ingin mungkin juga sambil menunggu pertanyaannya, berapa lama proses grieving itu, Ibu Iliana? Oke. Thank you, Bu Agnes. Iya, proses grieving ini setiap orang berbeda-beda. Hanya apabila ditinggal oleh orang yang dikasihi, berpulang kepada Tuhan, dari desa 1 ke desa 2, selama kita di desa 2 itu, umumnya itu paling cepat itu kita membutuhkan waktu 6 bulan. 6 bulan kita masih bisa merasa sedih, kita masih bisa terus-menerus terpikirkan. 6 bulan grieving ini bukan berarti selama 6 bulan kita tidak lakukan sesuatu terus nangis meraung-raung. Tetap kita melakukan kehidupan rutinitas, mungkin ada yang tertunda atau melambat, it's okay. Kemudian kita bisa saat sedih ambil waktu untuk kita tuh mengekspresikan perasaan kita sedih, jangan ditahan. Nah, ini bisa 6 bulan, kemudian bisa 1 tahun, 1,5 tahun. Apabila lebih dari 1,5 tahun, lebih baik mencari bantuan konselor atau bantuan profesional mungkin untuk di-counseling jika lebih, dan akhirnya nanti depresi mendalam, terlalu lama. Grieving-nya ya, dalam arti putus asanya, depresinya. Nah, rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun, nanti ke desa 3, setelah sampai ke desa 3, ada kalanya kita bisa seperti kembali ke desa 1 atau ke desa 2 di momen tertentu. Misalnya hari ulang tahun dia, hari kematian,
atau ke tempat-tempat yang kita tuh pernah bersama dengan dia, liburan bersama dengan orang tersebut. Nanti kita ingat lagi, merasa kehilangan lagi, itu it's okay saat terjadi itu lagi, izinkan diri kita untuk memproses lagi. 4 tahun keempat, tahun kelima, pada saat momen-momen tertentu kita ingat lagi, setiap hati kita bergejolak, ingin sedih, atau ada kemarahan tertentu yang ingin diungkapkan, ambil waktu bersama dengan Tuhan, ungkapkan, ambil waktu untuk grieving. Mungkin ini yang saya bisa sharingkan ya, Bu Agnes ya. Jadi setiap orang itu bisa berbeda-beda waktu dan prosesnya. Yang tadi sampaikan secara umum untuk kehilangan karena ditinggal oleh orang yang dikasihi. Semoga menjawab ya, Bu Agnes. Ya. Ya, ini ada pertanyaan di ruang chat ya dari Ibu Sansan. Apakah proses grieving ini kita bisa selesaikan sendiri atau kita butuh bantuan konselor? Ya, sekalian kalau saya tambahkan, Bu, bagaimana seseorang itu bisa tahu bahwa dia itu sudah lewati desa yang kedua itu? Ya, dia bisa saja merasa, saya sudah kok, sudah meratap, sudah sedih, ya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu sudah melewati grieving? Oke, makasih. Nah, untuk grieving ini perlu bantuan konselor atau bisa sendiri? Yang pertama, kita bisa sendiri. Kita bisa sendiri, takes time. Hanya saja kita butuh support dari orang-orang yang di sekeliling kita. Saya akan tambah sharingkan support apa yang kita tuh bisa lakukan atau support apa yang dibutuhkan. Sendiri, bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, waktu kita mau menangis, kita mau sedih, kita ungkapkan perasaan kita kepada Tuhan, jujur dengan perasaan kita. Lalu yang kedua, kalau sendiri ya, kita bisa menulis surat kepada orang yang kita kasihi yang berpulang. Menulis surat isinya antara lain, I am sorry, kemudian please forgive me, thank you, and I love you. Itu kita seperti bicara dengan dia. Kan ada ungkapan-ungkapan hati yang kita tuh nggak bisa ungkapkan karena orangnya sudah nggak ada. Kita keluarkan kepada dia. Surat ini nggak harus dikasih kepada siapa-siapa, tapi ini untuk memproses. Untuk menulis surat ini pun bisa butuh waktu. Kemudian kita bisa menulis. Waktu itu saya diajar untuk menulis apa yang hilang. Misalnya sejak papa dan mama nggak ada, apa yang hilang. Lalu saya mulai tulis atau saya mengungkapkan yang hilang itu kebersamaan, weekend nggak bisa bareng-bareng, kemudian hilang misalnya hilang figur, ditulis semua apa yang hilang. Waktu kita menulis apa yang hilang saja, itu hati saya aja sampai bergejolak dan bergetar gitu. Ungkapkan apa yang hilang, apa yang hilang. Lalu ungkapkan lagi perasaan dan kemarahan. Saya marah, saya kesal dengan siapa, dengan menulis jurnal itu menolong sekali. Dan saat ini sudah ditulis, kita ungkapkan, Tuhan ini hilang, ini saya nggak ada lagi. Nah, saya nggak bisa bicara dengan orang itu lagi, saya nggak ada ini lagi. Ungkapkan sama Tuhan, izinkan. Dan ini nggak hanya sekali. Besok-besok kalau kita mengalami hal tertentu, kita bisa ungkapkan lagi kepada Tuhan. Kemudian, kalau kita sulit grieving, kan ada tuh yang sulit, karena kita sudah terbiasa memendam. Boleh cari teman bicara atau cari konselor, bilang saya butuh grieving. Nanti pada saat di counseling, nanti konselor akan mengajukan beberapa hal pertanyaan untuk kita memproses apa yang ada di hati kita. Kalau kita sampai merasa depresi dan sebagainya, cari konselor atau minimal support system, orang yang dipercaya, safe person. Apa itu safe person? Pada saat kita sharing, orang itu mendengar dengan empati, bukan dengan menghakimi, cepat-cepat memberikan nasihat-nasihat, dia sudah di surga, terus gitu, kamu harus kuat ya, be strong ya, gitu ya. Justru bagaimana kita menolong, kita menjadi safe person adalah it's okay, kamu butuh waktu, nggak apa-apa, kamu tidak perlu harus menampilkan kuat kalau kamu sedih, saya ada bersama dengan kamu. It's okay, itu wajar kalau kamu sedih, kamu ambil waktu, itu penting banget loh, itu penting banget. Terus udah gitu, apa yang kamu butuhkan yang saya bisa lebih menghibur kamu, itu boleh ditanyakan kepada seseorang yang sedang berduka gitu. Lalu yang kita butuhkan lagi sebenarnya adalah orang yang mendampingi tapi bisa mendengar. Itu penting banget. Menceritakan
kepada seseorang. Dan fungsi konselor sebenarnya juga menjadi pendengar, menceritakan kepada seseorang yang bisa berempati. Oke, it's okay kamu berduka, tapi kamu jangan lupa ya perlu jaga kesehatan. Nah, ini secara personal kepada orang tersebut. Bukan bilang, kamu jangan lama-lama bersedih, kamu harus move on loh, gitu. Nah, ini beda ya. Nah, kapankah seseorang itu sudah melewati desa 2? Yaitu begini, kita benar-benar bisa mengingat, mengenang semuanya, kemudian juga kita waktu mengenang, kita tuh emosi kita tuh sudah lebih bisa tenang juga, walaupun tetap saat ini pun sudah 15 tahun ya, saat saya mengenang kan pasti ada perasaan-perasaan, wah saya nggak ada bersama dengan dia lagi. Terus tapi mengenang itu juga mengenang dengan ucapan syukur, mengenang juga dengan pemaknaan yang baru. Nah disinilah kita sudah bisa melewati desa 2 itu. Udah ada di desa 3. Kemudian motivasi-motivasi apa dengan kejadian tersebut, kejadian kehilangan tersebut yang memotivasi untuk move on. Dan kita juga punya tujuan ke depannya kita akan bagaimana. Itu Bu Agnes, mungkin saya boleh sharing. Ya, ya. Jadi intinya di dalam seseorang melewati desa 2 itu bisa mencurahkan isi hati, gitu ya Bu Iliana ya. Ya. Seperti Hana ya, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan ya. Daud juga seorang yang jujur sekali. Itu sebabnya jika seseorang sedang mengalami satu persoalan dalam hidup, dikejar-kejar, difitnah, dikhianati ya, atau mungkin dikejar oleh dosanya sendiri. Saya lihat bagaimana Daud itu seorang yang jujur ya, dan Alkitab ini jujur sekali. Alkitab tidak menutup-nutupi yang diceritakan dalam Alkitab itu yang baik-baik aja ya. Jangan sampai ketahuan yang jeleknya ya. Tapi Alkitab membuka apa adanya, termasuk orang yang disebut oleh Tuhan sebagai seorang yang berkenan di mata Tuhan. Seorang yang disebut biji matanya Tuhan. Ternyata orang yang sangat jauh dari kesempurnaan ya, seperti Daud itu. Dia berzina padahal istrinya udah banyak. Untuk menutupi perzinahannya dia membunuh ya. Dia juga pernah pura-pura gila. Nah, pura-pura gila ini kan bohong. Dia pernah jatuh juga dalam dosa kesombongan. Jadi Alkitab itu jujurlah apa adanya. Dan 150 pasal sebagian besar ya ditulis oleh Daud itu ya bicara hubungannya dengan Tuhan. Ya nggak takut seperti yang tadi Ibu Iliana bilang, nggak takut dimarahi sama Tuhan. Kok beraninya ngomong kayak begitu sama Tuhan? Yaitu mungkin bisa digambarkan itulah proses grieving-nya Daud ya. Iya, betul. Dan kedekatannya dengan Tuhan apa adanya. Jujur itu, jujur pada diri sendiri dan juga jujur pada Tuhan, minimal itu ya Bu Agnes ya. Iya. Tapi yang penting juga nggak cuma jujur ya jangan berbuat lagi gitu ya. Betul sekali, Karena, betul sekali. Daud sudah jatuh dalam dosa yang keji, tapi ketika dia minta ampun, Tuhan ada konsekuensi yang harus jalani. Tapi kita melihat sampai akhir hidup Daud ya, Alkitab mencatat dia jatuh lagi tuh dalam dosa zinahan. Dan masa tuanya Daud waktu dia udah sakit gitu tua ya, dia ditemani Abisak yang muda ya hanya untuk menemani menghangatkan tubuhnya aja. Dia mengatakan seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan Bu Ilya. Terima kasih buat sharingnya. Saya hampir putus asa karena kehilangan orang yang sangat kami kasihi. Bagaimana cara move on? Namun saya terus ingin lihat kenangan dan fotonya. Itu bagaimana memelihara iman di kondisi yang deepest ya, di kondisi yang sangat berduka ini. Oke. Turut bersimpati ya untuk kehilangan yang dialami. Betul sekali, desa 2 itu, desa 2. Kalau ditulis itu adalah desa putus asa dan desa tanpa harapan. Kita akan mengalami hal itu. Bahkan ada yang sampai berseru, untuk apa saya hidup tanpa dia? Itu kan seruan ya. Saya mana mungkin bisa hidup tanpa dia. Lalu di desa 2 itu
sangat ingin lihat fotonya, mengingat-ingat justru di desa 2. Nikmatilah, ingat fotonya. Kemudian ingatlah pengalaman bersama dia. Waktu mengingat pengalaman bersama dia, kita semakin menangis. Ambil waktu untuk mengenang bersama dia, untuk mengingat kisah-kisah manis bersama dengan dia. Mengungkapkan perasaan kita tentang dia, bahkan kalaupun ada penyesalan. Kadang-kala yang membuat perasaan kita mix, itu adalah ada campuran penyesalan-penyesalan. Penyesalan itu perlu diproses loh. Penyesalan itu perlu diproses. Karena kalau penyesalan nggak diproses itu menjadi satu bagasi yang cukup besar di dalam diri kita. Nah, salah satu mungkin saya mau sampaikan sedikit ya. Ada bentuk kehilangan yang membuat duka menjadi lebih mendalam lagi ya. Ini antara lain adalah beberapa saya bacakan, banyaknya kematian atau kehilangan pada waktu bersamaan. Saya ada teman dalam waktu 1 minggu, papa, mama, dan cicinya dipanggil Tuhan karena COVID. Wah, itu benar-benar mendalam sekali. Kemudian juga yang kedua, kematian atau kehilangan secara tiba-tiba. Itu berbeda dengan yang sakit sudah lama, kemudian kan ada persiapan ya, walaupun nggak mau tetap. Berbeda dengan yang misalnya tadi baru ngomong, terus loh kok udah nggak ada, baru kemarin ngobrol. COVID ini termasuk bagian yang mendadak ya, karena COVID. Lalu ada lagi kalau tidak ditemukan jenazahnya. Seperti misalnya kecelakaan pesawat, kemudian kan nggak ditemukan jenazahnya, itu sulit loh, nggak percaya dan lama dan cukup sulit. COVID ini juga kita nggak bisa lihat jenazahnya, langsung sudah ditutup, kemudian langsung dikremasi atau dikubur, bahkan ada yang hilang jenazahnya. Ini kenal teman dari adik, ini juga menderita sekali, nggak bisa ibadah dan ucapkan selamat tinggal dan sebagainya, tidak proper gitu misalnya. Kemudian juga ada lagi karena kematian atau kehilangan karena kekerasan, bunuh diri, itu juga atau kecelakaan, itu juga ini sekali. Kita yang ditinggalkan menderita. Atau tidak ada kepastian bahwa orang itu sudah meninggal. Atau orang yang meninggal adalah tulang punggung keluarga. Atau ada masalah yang belum terselesaikan. Jadi gini, satu sisi kita sayang, satu sisi banyak konflik. Ada belum rekonsiliasi, belum sempat, dan di situ penyesalan berkecamuk dengan kehilangan, sedih, kekesalan, penyesalan. Nah, ini juga membuat semakin cukup berat ya. Dalamlah, untuk penyesalan itu perlu diproses. Saya bagikan sedikit tentang penyesalan yang jarang dibahas. Boleh ya Bu Agnes ya? Penyesalan ini sebenarnya bobotnya itu sama dengan bitterness atau sakit hati terhadap orang lain. Kalau bitterness itu adalah kita terluka karena apa yang orang lain lakukan dalam hidup kita. Bisa karena kesalahan, bisa karena ketidaksempurnaan. Kan namanya orang tidak sempurna, dia bisa saja melukai diri kita. Bitterness itu perlu kita proses, emosi perlu kita proses. Saya marah Tuhan sama dia, tapi saya mau melepaskan pengampunan dengan melepaskan pengampunan untuk dia. Tapi penyesalan, regret, kemudian guilt, rasa bersalah, itu adalah apa yang pernah kita lakukan, atau kesalahan, atau ketidaksengajaan, atau kita sudah melakukan hal yang menurut kita baik, tapi mungkin melukai orang dan terjadi konflik. Kan kita ada menyesal. Menyesal itu perlu diproses dengan apa? Pertama, akui, saya menyesal karena sebutkan apa yang sudah pernah saya lakukan. Saya menyesal karena apa? Lalu minta ampun sama Tuhan, tapi jangan lupa, I forgive myself. Itu penting sekali, saya mengampuni diri sendiri. Bobotnya sama. Dan penyesalan yang tidak diakui, itu akan membuat kita nggak bisa move on. Oke, bagaimana caranya untuk grieving? Ada satu quotes bagus banget. Cara untuk grieving dan move on, bukan mempertanyakan berapa lama saya cepat-cepat menjadi tidak sedih lagi, tetapi justru izinkan diri kita, waktu kita sedih, izinkan, kalau belum selesai, izinkan untuk mengungkapkan dan berproses, it's okay. Tapi kalau kita merasa tidak bisa sendiri, cari teman, cari support system, bilang, saya pengen cerita, saya butuh seseorang mendengarkan waktu saya mau mengungkapkan, saya perlu grieving, it's okay. Jalani prosesnya. Mungkin ada istilah, nikmati prosesnya. Kita perlu mengingat, silakan, ingatlah, kenanglah dia. Sampai kita puas mengenang dia, lalu kita melepaskan, dan kita move on. Kenangan akan dia menjadi sebuah motivasi untuk kita maju ke desa 3. Itu apa saja kenangan akan dia yang akan memotivasi kita untuk melangkah.
Mungkin ini ya Bu Agnes ya, saya bisa sharing. Iya, ya ini waktu juga ya. Tapi Bu Iliana, bagaimana ada pendapat orang berkata kalau mengalami grieving yang terus-menerus ya, lalu kemudian setiap kali lihat fotonya nangis lagi, mungkin udah bertahun-tahun tuh ya, sampai kemudian tidur di tempat tidur rasa, aduh, nah ini kan grievingnya berlama-lama Ya, sampai kemudian bisa depresi. Nah, menurut ya. Ibu Iliana bagaimana? Apakah bijaksana terus taruh foto di situ, ya barang-barang, cangkirnya di situ, semua setiap Hmm. kali lihat seperti luka itu mau kering dikorek-korek lagi gitu loh. Gimana kalau menurut Ibu? Oke, oke. Seandainya misalnya menaruh foto di satu tempat dan memang ada fotonya, it's okay karena memang kenangan itu selalu ada. Tapi yang berbeda adalah kita terus menganggap seolah-olah orang itu masih ada. Ini sebenarnya adalah tahap denial belum menerima. Seperti misalnya saya pernah waktu itu bertahan gini, anggap saja mama tuh lagi di luar negeri dan lama di sana. Itu sebenarnya kelihatannya saya move on, terus menganggap mama di luar negeri, itu sebenarnya saya belum menerima loh. Menerima kehilangannya. Nah, justru di tahapan denial belum menerima kehilangan, disitulah makanya kita bisa jadi terus-menerus berkepanjangan, mengingat, sedih terus-menerus, sedih lagi, sedih lagi, sedih lagi. Mungkin di desa duanya bisa jadi kita belum tuntas. Apabila itu terus berkepanjangan, alangkah baiknya kita mencari bantuan seorang konselor untuk memproses. Atau ada hal-hal lain lagi tadi, konflik yang belum terselesaikan, penyesalannya belum terselesaikan, waktu itu memproses grieving karena kehilangan, tapi penyesalannya tidak diproses. Sebagai penutup, saya mengalami tahapan grieving itu 2 kali loh Bu Agnes. Yang pertama memproses kehilangannya, sedihnya, kehilangan papa, kehilangan mama. Tapi saya tidak berani memproses perasaan saya kepada Tuhan. Mengungkapkan isi hati saya kepada Tuhan. Dan itu setelah beberapa tahun kemudian. Nah, ini juga bisa ada prosesnya juga. Gitu. Ada yang tertunda, ada yang mungkin kita perlu proses di kemudian hari. Kalau sampai depresi dan fungsi sehari-hari rutinitas kita terganggu, alangkah baiknya kita mencari bantuan ya, karena kita butuh juga the power of others nih Bu Agnes. Ya, Ya. ya. Terima kasih. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi. Keinginan ke kuburan terus, bisa rasa lebih dekat sampai bisa bicara sendiri. Nah, itu gimana Bu secara psikis mental? Saya juga pernah lihat sih di YouTube ya, seorang pria Korea itu sampai udah puluhan tahun setiap hari sehari itu 2 kali ke kuburan itu. Jadi seperti menganggap istrinya ini masih hidup, kasih makan apa, nanti pulang rumah dia ngomong lagi gitu loh. Nah ini kira-kira gimana nih kalau sampai kayak begini nih Bu? Oke. Ya, salah satu proses grieving itu juga bisa dilakukan dengan kekuburan dan mengungkapkan. Teman saya pernah sharing waktu kehilangan suaminya, mengambil waktu ke kuburan terus mengungkapkan. Kemudian juga teman saya juga pernah kehilangan anaknya. Dia selama waktu itu selama 6 bulan, tiap hari dia memandang anaknya, dia selalu bilang, maafkan papa, maafkan papa, maafkan papa. Nah, ini bisa menjadi bagian dari proses grieving. Tetapi kembali lagi, sampai 1,5 tahun atau maksimum 2 tahun, biasanya seseorang itu bisa move on. Apabila masih berkelanjutan, alangkah baiknya, itu jadi terjebak ya. Nah, pada saat terjebak itu alangkah baiknya bertemu dengan konselor untuk bisa dibantu. Kemudian apa yang membuat terjebak di sana, itu kita perlu lihat konteksnya juga. Masa lalunya, kemudian hubungan dengan orang tersebut, kemudian apa saja yang membuat dia terjebak, itu perlu digali lagi, Bu Agnes. Ya, perlu digali lagi. Nah, untuk hal ini alangkah baiknya dibantu oleh konselor. Ya. Jika terus berkelanjutan. Makasih. Ya, terima kasih Bu. Sebagai bagian yang terakhir sebelum nanti Ibu Iliana berdoa, ya saya yakin di tengah-tengah pembicaraan kita hari ini, sharing kita, ada di antara saudara yang butuh untuk didoakan, ya baik via Zoom ataupun YouTube. Bagaimana Bu langkah praktis kita sebagai ibu-ibu, bapak-bapak ini awam yang tidak sekolah konseling,
memberikan satu bisa memberikan bahunya ya secara virtual ya. Sekarang kan nggak boleh berdekatannya. Oke. Bisa menolong orang yang sedang alami loss itu, Bu. Seperti apa, Bu? Nah, itu langkah praktis aja. Oke. Thank you, Bu Agnes. Betul sekali. Mungkin nggak bisa tatap muka secara virtual atau secara telepon. Yang pertama adalah saya ada di sini karena saya peduli. Itu kata pertama. Supaya orang tersebut pun tahu dia tidak sendiri, ada yang mau hadir bersama. Kemudian ajak bicara kalau mereka sudah siap. Apa yang kita bisa sampaikan? Mungkin boleh kamu ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan lah. Apa yang ingin kamu ceritakan itu? Apa aja di hati kamu mau ceritakan itu boleh. Nanti dia ceritakan, kita dengarkan dengan empati. Tidak perlu komentar, tidak perlu kasih banyak menggurui, kita dengarkan, menyediakan telinga dan hati, terus penuh perhatian. Jadi waktu seseorang itu cerita, kita jangan sampai lakukan yang lain. Waktu dia bercerita, hal yang berikutnya, kita bisa tanyakan, apa perasaan kamu saat ini? Bagaimana perasaan kamu? Supaya mengungkapkan emosinya. Pertanyaan itu sangat membantu banget. Sampai mereka bisa mengeluarkan isi hati. Lalu kita boleh juga tanyakan, apa yang hilang dan yang berbeda sejak misalnya yang bersangkutan sudah tidak ada. Sehingga dia mengungkapkan apa yang hilang, kehilangannya diungkapkan, dengarkan. Kemudian tanyakan lagi, apa yang sulit? Ini aja udah bertahap ya. Kita sebagai orang awam membantu untuk sepertinya, seperti konseling, tapi kita membantu untuk mereka memproses apa yang sulit. Kemudian juga kita bisa tanya lagi setelah hal ini, apa yang bisa kehadiran saya, apa yang saya bisa bantu untuk meringankan kesedihan kamu. Boleh tanya sama dia. Lalu kita doakan dan setelah itu kita bilang, it's okay kok, wajar kalau kamu sedih. Hanya saja kamu perlu perhatikan kesehatan. Kamu juga perlu jaga-jaga situasi kamu. Demikian Bu Agnes, itu akan sangat menolong sekali. Dan lalu kita mendoakan. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Iliana. Baik, saudara, kita akan tutup sesi ini ya. Kita akan naikkan dulu satu pujian, nanti setelah itu Ibu Iliana akan berdoa. Jika Bapak, Ibu, Saudara sungguh mendoakan hari-hari ini mungkin sedang alami loss ya, apakah itu kehilangan orang yang dicintai dalam arti sesungguhnya orangnya berpulang, atau kehilangan rutinitas, atau ada juga Bu ini di Zoom ini seorang ibu yang kehilangan anaknya kabur Bu, tidak mau dihubungi lagi, dan itu menimbulkan kesedihan, luka yang sangat dalam, nggak bisa tidur juga ya. Ya sepertinya apa yang dilakukan oleh ibu ini kok sia-sia, sudah membesarkan, menyekolahkan ya, ya rasa udah semua loh, tapi kok anaknya meninggalkan dan memutuskan hubungan secara sepihak. Ya, ayo kita naikkan satu pujian lebih dahulu, Doni, nanti Ibu Iliana akan berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari dengan penuh rasa ucapan syukur, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita, sebab Dia Allah yang mengasihi kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi.
Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sebelum berdoa, saya mungkin sampaikan turut bersimpati bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang kehilangan. Dan saya mungkin mau sharing, waktu kita berdoa, saya juga ikut berdoa kepada Tuhan. Karena saya juga sedang dalam proses grieving, kira-kira 3 minggu yang lalu, koko angkat saya juga berpulang secara mendadak karena COVID. Berbeda dengan Papa dan Mama. Waktu itu saya mengabaikan proses grieving. Tapi dengan kehilangan koko angkat saya mengambil waktu juga untuk grieving. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita ambil waktu 1 menit. Mungkin ada di antara kita yang ada dalam hati kita penuh dengan beban-beban emosi, kesedihan, kemarahan, ketidakmengertian, ataupun kekecewaan atau kesedihan mendalam, duka cita yang mendalam. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Saya memberikan waktu 2 menit untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman. Ungkapkan apa yang ada di isi hatimu kepada Tuhan. Hari ini Dia hadir di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada. Tuhan hadir dan Tuhan mau memeluk setiap kita. Tuhan mau mengangkat setiap beban kita. Yuk kita ambil waktu 2 menit. Ungkapkan apa aja perasaan kita, jangan ditahan. Seperti anak datang kepada Bapa, menunjukkan bahwa kita membutuhkan Dia. Kami datang kepadamu Tuhan, pagi hari ini. Engkau tahu Tuhan, kesedihan dan kehilangan yang kami alami dan kami hadapi. Kami tahu kehidupan adalah pemberian daripadamu. Kehidupan adalah anugerah. Tidak ada satu orang pun dari kami yang awalnya berinisiatif untuk meminta kehidupan atas diri kami sendiri. Semua itu adalah pemberian daripadamu. Itu sebabnya Tuhan, kami pagi ini mau bersyukur pertama-tama untuk kehidupan yang Kau berikan pada setiap kami. Juga kehidupan orang-orang yang kami kasihi, yang sudah Tuhan berikan. Kami bisa merasakan kasih-Mu melalui orang-orang yang kami kasihi, keluarga. Tapi kami juga mau mengatakan pada saat kehidupan itu diambil dan kembali kepadamu. Kami sedih Tuhan, kami merasakan kehilangan. Dan kami secara manusia nggak sanggup hidup tanpa Dia, hidup tanpa mereka. Walaupun kami tahu itu yang terbaik, tapi Tuhan berikan penghiburan untuk kami bisa menerima dan menyadari bahwa semua itu hanya sementara. Dan semua itu akan kembali kepadamu. Kuatkan Tuhan setiap kami. Kuatkan setiap kami yang sedang mengalami proses grieving. Isilah hati kami yang berlubang. Isilah hati kami yang berlubang karena kehilangan ini dengan kasih-Mu, dengan terang-Mu. Tolong kami juga untuk semakin bisa memahami kasih-Mu yang besar. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melewati lembah kekelaman yang saat ini kami alami. Kami tahu Tuhan tidak pernah berjanji, tidak ada lembah kekelaman yang kami alami. Tapi kami tahu Tuhan berjanji bahwa Tuhan bersama dengan kami. Kuatkan setiap kami dengan kasih-Mu. Tuhan memberikan penghiburan ya Tuhan, kepada yang membutuhkan penghiburan. Kami nggak bisa bergantung kepada siapapun selain kepadamu.
Terima kasih Tuhan, dan satu hal juga, walaupun kami belum mengerti, atau mungkin sampai pun kami tidak bisa mengerti kenapa, tapi satu hal yang kami tahu, kami punya Bapa. Dan kami mempercayai hati Bapa yang mengasihi kami, yang terlalu mengasihi kami sampai mati di kayu salib, menebus dosa kami. Dan karena kasih Bapa itulah, kami percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan, ada kebaikan Tuhan yang mungkin kami sulit selami, tapi kami percaya hikmat Tuhan tak terselami, dan Tuhan mendatangkan kebaikan atas setiap peristiwa yang Tuhan izinkan. Makasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami butuh Engkau. Dan kami juga mau katakan, hidup kami hanya untuk Engkau dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk sharing dan waktu kami pada pagi hari ini. Berkati juga Happy Family Center, dan juga berkati Bu Agnes, dan juga berkati seluruh pengerja dan pelayan. Biarlah setiap kami terus boleh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami, untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, supaya semakin banyak jiwa-jiwa Agnes. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Ibu Iliana yang juga sedang berduka, Tuhan, kehilangan kakak angkatnya. Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan yang ekstra. Terima kasih Tuhan, kami diberkati hari ini. Kami sehati berdoa untuk Ibu Iliana bersama dengan keluarganya. Tuhan yang anugerahkan kesehatan, kekuatan. Tuhan juga yang membawa keluarga ini boleh terus di tengah krisis bangsa dan negara ini, Tuhan hidup boleh tetap di dalam rencana Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami yang hadir hari ini via Zoom, via YouTube. Tuhanlah memberikan kekuatan yang ekstra, penghiburan. Kami percaya apa yang kami alami sekarang, penderitaan yang kami alami sekarang, akan dipakai oleh Tuhan untuk kami bisa menghibur orang lain yang mengalami penderitaan yang sama.